Shalom, selamat malam teman-teman. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Abu Emen. Puji Tuhan teman-teman, di malam hari ini kita bisa berjumpa dan saya begitu senang ya kita berjumpa di channel Abu Emen ini, channel yang terus memperjuangkan dan memberitakan kebenaran ya. Kita memberitakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengangkat satu topik. Sebagaimana channel Abu Emen ini channel yang memang dikhususkan untuk menangkal ya fitnahan-fitnahan, menangkal orang-orang yang sering membengkok-bengkokkan pengajaran-pengajaran kekristenan, terutama teman-teman yang merupakan subscriber di channel Abu Emen ini meminta untuk meluruskan si Julikus HMC yang sering menyesatkan kita ya dengan banyak sekali fitnahannya pada kekristenan ya. Dia yang mengaku sudah meninggalkan agama dia, kekristenan yang dulu, dan dia terjebak dengan agama yang baru. Dia tidak tahu apa yang harus dia buat dan dia melakukan banyak fitnahan kepada kekristenan ya. Nah teman-teman, kali ini saya menyorot video yang mana si Julikus HMC ini ya, dia mengangkat satu topik dengan menyudutkan YouTuber Kristen. Dia mengatakan bahwa para YouTuber Kristen adalah para pengemis zaman now ya. Dia sendiri lupa ya, atau dia sendiri tidak sadar apakah dirinya juga sama melakukan hal yang sama. Nanti saya tunjukkan ya teman-teman. Hanya karena di kalah teman-teman YouTuber kita ya dari Kristen mengadakan live, mencantumkan nomor rekening untuk merupakan rekening pelayanan, dia membesar-besarkan seakan-akan itu mereka mengemis, teman-teman. Ya, ini di sini ya, di video dia, para pengemis zaman sekarang. Nah, video ini saya katakan ini merupakan kemunafikan, ya, terlihat jelas kemunafikan dari Julikus, karena dia sendiri pada saat dia menyiarkan ini, dia sudah hapus nomor rekening yang dia cantumkan. Tetapi jejak digital tidak bisa berbohong, teman-teman. Ya, jejak digital itu masih ada, dan saya akan menunjukkan dari kapan dia meminta melakukan hal yang sama juga, yang dia gunakan istilah sebagai istilah mengemis, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di thumbnail saya ini ya. Di thumbnail saya ini jelas ya, masih ada jejak di mana Julikus meminta ya sumbangan kepada semua subscribernya dia dan semua pemirsa yang mengikuti video dia di Bank Mandiri, rekening ada dia cantumkan ya, Bank Syariah Indonesia atau merupakan bank syariatnya Mandiri atas nama saudara dari saudara mereka yang muslim ya, M. Haikal ya. Dia menggunakan rekening dari saudaranya dia. M. Haikal ini saya sudah lihat fotonya, ada Facebooknya ya. Dia adalah mahasiswa salah satu universitas. Cuman saya tidak mau, saya sudah dapat semua data-data ya. Saya melihat ini sepertinya saudara dari istrinya muslim ya teman-teman ya. Jadi ada foto-foto keluarga. Kalau M. Haikal ini ya, dia adalah seorang mahasiswa ya di Medan, apakah Politeknik atau Universitas Islam ya, ada di saya simpan foto-fotonya ya. Tapi saya tidak akan bongkar di sini ya siapakah M. Haikal ini, siapakah istrinya Julikus, walaupun data-data mereka ini saya sudah tahu teman-teman ya. Cuman saya iseng aja. Kalau dulu saya memang iseng, saya keterlaluan ya. Korbannya si Al-Ayubi ya, si Benteng Umat ya, Muslim Menjawab Satu ya. Dia membongkar kawan saya langsung membongkar siapa statusnya dia ya, apa pekerjaannya dia, bahkan sampai nomor rekening banknya pun saya bisa masuk untuk bisa lihat. Transaksi terakhir di banknya dia saya bisa lihat waktu itu ya. Jadi saya dulu orangnya seperti itu dan saya ngaku saya salah.
saya tampilkan di dalam video, padahal itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Ya, saya tidak melaporkan Benteng Umat sebagai aparatur sipil negara ke institusinya. Saya berbaik hati, dan dia juga berbaik hati tidak melaporkan saya atas pelanggaran ITE. Ya, tetapi untuk Julikus saya sudah lihat semua data-data dari M. Haikal ini, ya, pemilik nomor rekening ini. Jadi saya tahu ya, teman-teman ya, saya bisa cari, saya bisa lacak, dan siapa M. Haikal ini. Dia adalah seorang mahasiswa, masih keluarganya ini, bahkan foto-fotonya anaknya masih muda ya, mahasiswa, dan badannya juga gemuk ya. Kemudian ada foto-foto, mungkin saya lihat beberapa wanita itu adalah keluarganya M. Haikal ini yang merupakan bagian dari istri, foto dari istrinya Julikus ini, teman-teman. Ya, oke. Bukan itu yang saya ingin bahas. Ya, yang saya ingin bahas di sini adalah Julikus ini adalah seorang munafikun bin syiriki. Pertama dia munafik, kedua dia orangnya syirik. Ya, syirik dengan pendapatan daripada YouTuber Kristen. Munafik karena dia melakukan hal yang sama yang dia hinakan. Ya, saya bilang hujat tadi siang dia tidak terima. Saya bilang kamu menghujat teman-teman kamu sendiri, orang-orang Kristen yang sama-sama YouTuber. Kita sama-sama mencantumkan nomor rekening di dalam tayangan kita. Tetapi kenapa kamu mengatakan bahwa mereka pengemis sementara kamu melakukan? Apa dijawabnya? Nanti teman-teman bisa lihat di video itu. Oh, saya hanya melakukan 1-2 kali saja. Ya, itu pun untuk organisasi Gema dia. Gak peduli kamu mengatakan itu Gema. Tetapi kamu bohong melakukan 1-2 kali. Saya punya data. Ya, sejak kapan kamu start ya meminta-minta di channel apa saja yang kamu punya, yang kamu minta-minta, saya punya data semua. Ya, jadi kalau kamu mengatakan bahwa kamu hanya melakukan 1-2 kali, kamu munafik ya. Semunafik seperti yang mungkin kamu nggak tahu, tetapi saya akan sadarkan bahwa Muslim itu terbiasa melakukan hal-hal yang seperti yang kamu fitnahkan kepada orang Kristen. Ini di jalan-jalan ini hanya Muslim yang melakukan ini, ya. Jadi minta-minta seperti ini kan Muslim, kerjaannya orang Muslim. Banyak ya, mungkin kalau orang Kristen ada 1-2 aja. Ya, tetapi kalau yang seperti ini hampir semua jalan di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Cuman bedanya kalau ini pakai kaleng, pakai jala ya, kadang pakai jala. Kalau yang di luar negeri sekarang dia modern, dia pakai channel YouTube juga. Ya, isinya minta-minta juga dengan alasan pembangunan masjid, tapi nomor rekeningnya dicantumin menggunakan iklan YouTube gitu. Ya. Kemudian apalagi ya? Gak cuma itu. Kalian juga di Al-Qur'an kalian, aula kalian minta untuk bantu dia, kasih uang ke aula ya. Ini di Al-Baqarah ayat 261. Ya. Sampai Allah membujuk dia akan memberikan berapa kali lipat ya. Jadi orang-orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan dia pakai perumpamaan ya, 7 bulir, tiap-tiap bulir ada 100 biji, katanya akan dilipat gandakan ya. Allah meminta ya, Allah aja meminta untuk kalian memberikan nafkah di jalan Allah ya. Apalagi kalau kita cari hadis, saya tampilkan hadisnya nanti ya, tapi saya nggak bawa hadis yang sekarang ya, karena channel-channel yang website hadis sekarang lagi pada rusak ya. Saya nggak tahu kenapa, apakah memang benar mereka mengatakan bahwa ada klaim hak cipta atau mereka udah ketakutan untuk mencantumkan hadis-hadis di channelnya lagi, di websitenya nanti. Tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa kalau seandainya ada uang rampasan perang, Allah dapat sekian persen, Nabi mendapat sekian persen, sahabat-sahabat Nabi mendapat sekian persen. Ya, jadi sudah ada formula, rumusan untuk berbagi harta rampasan. Tetapi dengan ada formula itu pun, ya, kain merah, ada yang bilang celana dalam merah, ada yang bilang baju merah, ada yang bilang red velvet atau karpet merah. Ya, harta rampasan yang dari perang Badar pun hilang. Banyak yang menuduh Nabi yang ambil, tapi Nabi mendapatkan ayat dari wahyu Allah.
Nabi mengatakan seorang nabi tidak mungkin melakukan pengkhianatan dengan melakukan pencurian kain merah atau celana dalam merah atau karpet merah seperti itu. Ya, ada ayat di Al-Qur'annya, ya, ada hadisnya juga, ada asbabun nuzulnya, ya. Jadi itulah saya mau katakan kepada Julikus bahwa kalian telah melakukan hal yang sama, tetapi kenapa kamu mengatakan kawan-kawan kita itu adalah seorang pengemis, padahal kamu sendiri yang melakukan mengemis seperti itu, ya. Nah, saya tunjukin. Oke, saya sebelum saya tunjukin dulu data yang kapan kamu mulai meminta, kamu berbohong di siaran kamu ketika saya tanyakan kenapa kamu juga melakukan hal yang sama dengan mencantumkan rekening kamu. Tapi kamu mengatakan saya hanya 1-2 kali. Kita dengar apa yang kamu katakan ya di sini. Jadi saya bertanya, ini sudah berpindah ya. Saya lupa tadi di menit keberapa. Coba saya cari dulu ya. Jadi saya bertanya kepada kamu, kamu mengatakan bahwa ini ya, apa namanya, kamu cuma melakukan 1-2 kali saja. Jadi saya tadi sudah ada ya, coba. Oke, saya carikan lagi ya. Ini jadinya berpindah ya. Mungkin di sinilah. Tanpa lagi terkena take down. Dia langsung bikin. Oh bukan. Kalau kalian bukan ini ya, di sini. Oke. Bukan pengemis, kalau kalian mau ngemis silakan gitu. Misalnya terkena dismonet. Oten tuh kalau udah kena dismonet pasti akan bikin donasi. Oke, ini ya ada ya. Di sini ya dia mulai mengatakan stand. Beda sama kalian gitu. Kalian minta untuk diri kalian. Dan saya nggak pernah mau minta untuk diri saya lagi gitu. Jadi bedakan Pak Emen gitu ya. Suaranya terdengar nggak ya? Sebentar ya teman-teman ya. Jadi saya bertanya ke dia, kok bisa kamu melakukan hal yang sama, tetapi kamu mengatakan teman-teman kita mengemis, tapi kamu nggak mengemis. Bagaimana kamu menggunakan kamu melakukan sendiri, mencantumkan nomor rekening, tetapi kalau kamu nggak bilang kalau kamu mengemis. Nah sini ya, oke teman-teman, mudah-mudahan ini terdengar suaranya. Saya bertanya kepada dia. Dia punya setelah rumah anak gelapnya siap, dia akan stop. Ya, setelah itu siap, dia akan stop. Ya, silakan kamu nanti nonton. Saya nggak berminat nonton. Yang lama itu ada 2. Yang rekening M Haikal ada 2. Satu yang memang untuk saya, satu lagi itu untuk Gema. Dan itu kita salurkan. Ya, yang satu lagi itu memang untuk Gema. Itu kita salurkan untuk bantu orang buat stand. Beda sama kalian gitu. Jadi bagaimana kamu rekeningnya cuma 1, nggak ada 2, ya? Baik untuk Gema maupun untuk kamu itu rekeningnya saya lihat rekening M Haikal aja. Terus bagaimana kamu membedakan antara rekening Gema dengan rekening M Haikal ya? Tetapi kalau kamu bilang ada 2, mungkin itu untuk Gema saya tidak lihat. Tetapi yang M Haikal yang atas nama kamu yang ada di Bank Syariah Mandiri itu hanyalah 1 untuk kamu, tetapi itu sudah lama ya. Kita dengarkan lagi apa yang dijelaskan. Kalian minta untuk diri kalian, dan saya nggak pernah mau minta untuk diri saya lagi gitu. Jadi bedakan Pak Emen gitu ya. Dia katakan bahwa saya nggak minta untuk saya lagi, tetapi selama 3 bulan di 3 channel dia, ya lebih dari 3 bulan, hampir 4 bulan di channelnya dia minta-minta juga, ya. Dan dia dia mengatakan saya tidak lagi. Padahal yang terakhir saya masih catat tanggal 24 Desember dia masih minta-minta. Yang maksud kamu tidak lagi minggu lalu, kamu sudah tidak lagi. Ya, tetapi ada di catatan saya 24 Desember kamu masih meminta-minta. Jadi mending Anda ajari teman Anda itu cari duit gitu, atau Anda ajari mereka buka usaha. Ya, Pak Emen ini ya, atau Pak Lim ya, saya panggil dia Pak Lim. Ini dia kan seorang pengusaha. Mungkin Anda boleh ngajari teman-teman Anda yang punya channel-channel itu supaya bertobat gitu. Atau Anda buka cabang deh di kota mereka, ajari mereka ya untuk ya Pak Emen ini atau Pak Lim ini
ya kan usahanya itu menyiapkan tenaga kerja. Saya nggak bawa-bawa perusahaan saya untuk hal pelayanan di sini ya. Jadi dia aja yang mungkin ya, memang dia mungkin tahu saya punya usaha, salah satu bidang usaha saya yang dia sebutkan, tetapi dia bawa-bawa di sini. Saya nggak pernah bawa untuk pelayanan di sini. Cocok itu gitu, biar para oten-oten pauker sini ya bisa buka usaha penerima orang yang mau bekerja di kota-kota mereka gitu. Mana tahu gitu kan berhasil. Gitu. Padahal si MN ini juga waktu itu juga bahas ya, waktu saya bahas total donasi 5 juta, dia ada bilang, oh udah sesuai dengan UMR. Waktu berapa ya, belum sampai 5 dia udah komen duluan gitu. Yang munafik itu siapa gitu. Sampai hari ini nggak ada oten-oten yang bisa membahas tentang munafik sama saya. Kita ngomong fakta. Kita ngomong fakta aja gitu. Teman-teman, gimana tidak munafik? Jadi bagi oten-oten ya, saya rasa kalau kalian Teman-teman, bagaimana tidak munafik? Saya katakan dia tidak munafik, sementara dia mengatakan kawan-kawan saya mengemis hanya mencantumkan nomor rekening di dalam pelayanannya mereka. Dia juga sama mencantumkan nomor rekening, minta agar supaya orang membantu pelayanan dia di YouTube. Ya, tapi dia bilang ngaku untuk pelayanan. Siapa yang tahu untuk pelayanan kalau kamu sendiri bisa mencantumkan juga hal yang sama? Ya, jadi itu saya katakan munafik, dan memang kamu lakukan, ya. Jadi itulah bukan cuma munafik, bin syirikin, ya. Syirik kamu itu terhadap kawan-kawan kita, termasuk saya juga yang banyak sekarang mendapatkan AdSense dari Google, luar biasa, ya. Jadi kawan-kawan saya banyak yang sudah dapat per bulan 40 juta, bahkan mungkin lebih, ya. Ada beberapa orang yang subscribernya sudah hampir mencapai 300.000, itu lebih dari 40 juta. Kamu sirik dengan penghasilan mereka. Kamu dulu dapat juga seperti itu. Ya, kamu tunjukin di channel kamu sudah sampai mendapat pernah sampai 27 juta satu bulan. Jadi itulah ya saya katakan dia tidak mau mengaku bahwa dia munafik. Ya, siapa yang mau mengaku dirinya sendiri yang jelek? Tetapi dia melakukan hal itu. dan pengen menjadi pengusaha bisa belajar dari oten-oten yang lain gitu. Ngapain harus sampai kerjanya ya minta-minta gitu. Ya, jadi stoplah jadi peminta-minta, kasihan gitu. Kasihan para oten paukers yang lain yang udah kerja capek-capek nguras keringat, kalian main comot-comot. Tapi kamu juga melakukan yang sama. Teman-temanmu melakukan yang sama. Goldian juga ada mencantumkan nomor rekening. Ya, semua juga yang kawan-kawan sama melakukan seperti itu. Jadi kita alasan di YouTube sendiri, kita mencantumkan nomor rekening. Karena apa? Kita punya pelayanan. Ya sudah, kamu diam saja. Kenapa harus membesar-besarkan seperti itu? Kalau kita menganggap bahwa mencantumkan nomor rekening itu tidak ada larangan. Ya, karena orang yang ingin membantu kita dalam pelayanan melalui YouTube, karena kamu tahu sendiri bahwa di YouTube itu kita banyak mengeluarkan uang. Ya, bukan cuma masalah kita mengeluarkan uang di YouTube. Waktu kita juga habis banyak di YouTube. Ya. Sehari kita berapa jam kita berada di depan YouTube? Masa kita tidak bisa meminta bantuan kepada orang-orang untuk memberikan bantuan buat pelayanan kita? Jadi janganlah kamu mengatakan orang pengemis, sementara kamu melakukan hal yang sama. Itulah yang saya katakan kamu munafik. Ya, kalian main comot-comot aja gitu. Tapi itu memang hak kalian gitu. Tadi ada yang komen gitu kan, oh itu uang-uang kami, suka-suka kami. Ya nggak masalah memang. Suka-suka kalian, uang-uang kalian kok, bukan uang saya. Ya, cuman saya membahas mental. Supaya generasi berikutnya nggak mental kayak kalian gitu. Ya. Jadi ini Pak Emen ingin cari remis ya. Si Emen ingin cari remis sesama pengemis. Ya kalian aja Pak, saya nggak mau ngemis gitu. Ya kamu nggak mengaku bahwa kamu mengemis. Saya tidak masalah kalau saya mencantumkan juga nomor rekening. Artinya kita meminta untuk membantu pelayanan kita. Ya, bukan juga kita menjadi pengemis. Tetapi kamu mengatakan kita pengemis, kamu nggak pengemis. Kamu nggak mau kamu dibilang pengemis, tetapi kamu menuduh teman-teman kita itu di sini adalah pengemis. Itulah yang saya katakan kamu munafik. Ya, bukannya saya mau cari remis. Saya mau mengingatkan kamu bahwa kamu juga pengemis seperti yang kamu katakan, tapi kamu nggak sadar, kamu nggak mau kamu dibilang pengemis.
Padahal kamu melakukan hal yang sama, nggak ada bedanya. Ya, saya bukan pengemis. Kalau kalian mau ngemis silakan gitu. Misalnya terkena dismonet, Oten tuh kalau udah kena dismonet pasti akan bikin donasi, ya. Kalau enggak melaju gitu. Kalau nggak ada didukung, mereka akan stop. Nah inilah Julikus ya. Kamu kemarin waktu kena dismonet, kamu sendiri langsung mencantumkan donasi, kamu minta tolong orang-orang, dan kamu menyampaikan laporan bahwa oh sekarang donasi untuk saya udah 3 juta. Kemudian kamu sampaikan, donasi saya tutup sekarang sudah 5 juta. Kamu waktu kena demonetize kan kamu lakukan juga seperti itu. Dan kamu menuduh orang-orang kita, orang-orang Kristen, YouTuber ketika kena demonetisasi, kita melakukan mengemis. Padahal kamu juga melakukan hal yang sama. Ya, saya belum tunjukkan data-data Saya yang ingat saya Amparagi kumpulkan. tahun lalu ya. Tahun lalu Amparagi terkena take down. Dia langsung bikin, kalau kalian nggak donasi artinya saya harus cari kerja lagi. Ya, harusnya kalau kalian nggak mau donasi ke dia, maka dia akan stop. Dia akan stop membuat YouTube-nya, stop kontennya. Jadi terakhir Oten-Oten yang lain kan. Kamu juga melakukan hal yang sama, bahkan kamu buat kuis. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apakah saya perlu menghapus semua? Ataukah harus saya membuat channel yang baru? Tetapi semua itu saya lihat kamu sudah coba. Kamu sudah membuat channel yang baru, cuman kamu nggak mau menghapus. Ya, tapi kamu udah berulang-ulang buat kamu channel yang baru. Tetap aja YouTube nggak mau monetisasi kamu, dan kamu sirik dengan teman-teman kita. Mau nggak mau, udahlah tanpa lagi, jangan berhenti, kami support dananya gitu. Ya terakhir dia dapat dana gitu. Jadi bisa dilihat dari mentalnya. Saat orang terkena dismonet, reaksinya seperti apa. Jadi kita bisa lihat seseorang itu kan saat dia lagi di kondisi jatuh. Contoh misalnya saya berteman dengan Bang MD. Saya lihat orang-orang Muslim ini ya, baik Ustadz Zu Suarsono, dia dan hampir semua pendebat-pendebat atau polemikus Muslim ini di sini itu selalu menuding orang lain, terlebih kita yang umat Kristen. Tetapi mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka sendiri yang apa yang dia tuding kepada orang lain, mereka yang melakukan hal yang sama. Ya, jari telunjuk menunjuk, kelingking berkait kalau kata pepatah. Ya, 1 jari kalian menunjuk orang lain, 4 jari yang kalian mengarah pada kalian sendiri. Itulah yang Julikus katakan. Ya, dia tidak sadar bahwa yang dia tuduhkan kepada kita itu yang dia lakukan, teman-teman. Ya, jadi teman-teman sudah lihat ya, dia mengatakan bahwa oh dia cuma melakukan 1-2 kali. Ya, kemudian dia bilang ada 2 rekening, satu untuk Gema, satu untuk dia. Nah, nanti saya coba tunjukkan. Sekarang saya tunjukkan data saya. Oke, saya tunjukkan data saya. Bagaimana dia juga melakukan hal yang sama dengan kawan-kawan kita. Ya, jadi teman-teman lihat ini adalah rekening dari M Haikal. Ya, rekening dari M Haikal itu belakangnya di Bank Mandiri atau Bank Syariah Indonesia BSI ex Bank Mandiri, belakangnya itu 245 ya, Haikal ya. Nanti teman-teman lihat sendiri. Oke, saya coba tambah besarkan ya. Nah, ini tanggal berapa teman-teman? 245 M Haikal. Ini adalah 17 Oktober terakhir dia cantumkan rekening di channel HMC. Ya. Tetapi bukan berarti terakhir dia tidak meminta donasi. Dia masih melanjutkan dengan ini bukan terakhir ya. Terakhir itu ini. Di bulan November ya. Oktober. Dia mulai dari 15 Juli sampai 17 November ya. Jadi terakhir video ini itu adalah 17 November. Judul ngajarin dokter teologi terjadi. Jadi di channel HMC dia meminta donasi dengan rekening yang sama dengan Haikal tadi. Itu sampai tanggal 17 November. Jadi channel HMC itu dibangun 1 Desember 2020. Start dia minta rekening itu 3 bulan, teman-teman. Dia minta yang dia katakan
mengemis tadi dari 15 Juli sampai 17 November. Tetapi dia katakan cuma beberapa hari saja. Beberapa hari ini 3 bulan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, datanya masih ada. Ya, sejak kapan? Sejak judul video tanggal ini, 15 Juli. Kebetulan dia sedang sedang sirikin Emen. Emen kembali berdusta katanya. Ya, 15 Juli dia mulai cantumkan sampai di sini tanggal 17 November ya, teman-teman. Bahkan di bulan Oktober itu masih ada ya, 17 Oktober masih ada ya. Kemudian dia punya channel yang lain ya, channel yang lain itu di Oten Slayer atau pembunuh Oten ya. Di pembunuh Oten ini itu 24 Desember, belum lama, baru minggu lalu dia masih minta, teman-teman ya. Dia bilang saya sudah tidak, itu sudah dulu, tetapi 24 Desember ini kedapatan dia masih minta. Ya, dia mesti minta mengemis dengan mencantumkan nomor M. Haikal. Ya, nomor rekeningnya ini sudah bukan yang tadi lagi. Ya, tetapi itu sama ya. Dia mengatakan itu buat Gema, tetapi ya kita nggak tahu ya, apakah ini Gema yang mana, Gema Ripah Lojenawe atau apa maksudnya dia. Ya, jadi dia ada rekening lagi yang namanya M. Haikal di sini ya. Jadi ini tanggal 24 Desember. Nah, di channel yang di Oten Slayer ini, kapan dia pertama kali awal meminta? Tanggal 24 November. Jadi teman-teman, si Julikus mengemis itu tadi dari 15 Juli sampai 24 sampai tanggal 17 November. Sekarang dari 24 November sampai 24 Desember. Cuman beda seminggu aja dia nggak minta. Ya, cuman ada jeda seminggu saja. Tetapi kalau yang sebelumnya dari 15 Juli sampai 17 November, dia minta-minta di channel HMC. Kemudian 24 November dia beralih minta-minta di Oten Slayer. Ya. Tetapi dia mengatakan cuma beberapa hari. Kita lihat lagi teman-teman, dia ada channel Al-Ayubi. Teman-teman lihat, di channel Al-Ayubi, ini tanggal 19 Desember, dia masih minta-minta. Tadi dia bilang kan hanya beberapa hari. Tetapi 19 Desember, dia masih minta-minta. Ini kedapatan di sini. Ya, dia mencantumkan nomor rekening yang pertama tadi, 245. Ya. Tetapi dia bilang rekening Gema, kan, satu untuk Gema, satu untuk dia. Ya, nggak tahu yang mana untuk Gema, tetapi M. Haikal juga. Ya, jadi dia berbohong. Dia mengatakan cuma beberapa hari, tetapi ternyata berbulan-bulan dan beberapa channel dia minta. Dari kapan dia meminta-minta ini, teman-teman? 19 Desember. Dari tanggal 15 Juli. Juli ke Desember kan lama, teman-teman. Ya. Jadi Juli ke Desember ini lama kali, teman-teman. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak meminta-minta. Kenyataannya di channel Al-Ayubi ini, channel Al-Ayubi ini adalah kisah HMC yang dia sudah rubah. Dia nggak tahu, kebingungan bagaimana dia mau mengakali supaya YouTube izinkan dia demonetisasi. Sudah rubah lambang, sudah rubah nama, tetap aja YouTube nggak mau izinkan dia monetisasi. Ya. 15 Juli ke Desember, teman-teman, ya. Jadi udah 3 channel, teman-teman. Dari Al-Ayubi 15 Juli sama berbarengan dengan HMC. Ya, sampai di sini harusnya yang Al-Ayubi itu sampai 19 Desember. Ya, bukan 24 November. 24 November itu HMC, betul. Tetapi Al-Ayubi itu dari 15 Juli sampai 19 Desember. Ini yang harusnya saya kasih merah panjang. Kemudian di Oten Slayer ada 1 bulan. Total ada 4 bulan dia minta-minta juga, teman-teman. Di 3 channel loh, teman-teman. Ya, apakah itu dia mengatakan bahwa dia hanya beberapa hari? Nah, inilah saya katakan kepada Julikus, kamu sendiri adalah, kalau kamu menggunakan istilah pengemis kepada teman-teman YouTuber saya, sama dengan kamu juga pengemis. Walaupun tadi saya tanyakan, kamu bilang saya cuma berapa hari kok. Ya, beberapa hari, mungkin asumsi kamu mau mengatakan cuma 1, 2, atau 3 hari.
Tetapi ya, jejak digital kamu masih ada, Julikus. Kamu menghapus ini pun nggak mampu kamu akan hapus. Karena terlalu banyak jejak digitalnya. Mungkin ada yang sudah kamu hapus juga yang saya nggak lihat. Tetapi kamu bilang, saya sudah nggak meminta. Data terakhir 24 Desember, minggu lalu kamu masih minta-minta, Julikus. Ya, malu sebenarnya kita mau ngomong-ngomong ini masalah uang mengenai ini. Tetapi kita sebenarnya udah saling tahu lah sebenarnya kenapa seorang YouTuber itu membutuhkan dana. Ya, ada yang kita mau untuk berikan ya katakan uang pulsa untuk kita bisa ini. Peralatan-peralatan itu canggih-canggih loh. Ya, peralatan yang seperti dipakai ini ya, Pak Abi Saifuddin, kemudian saya lihat dipakai oleh Risuli Lubis, ya, yang mic yang mereka pakai kayak yang untuk yang pengecek oksigen itu saya lupa, ya, itu aja sekian juta harus beli. Jadi wajar lah kalau seandainya orang mencantumkan rekening ini karena mereka ingin menampilkan yang terbaik, ya, berlangganan StreamYard supaya bisa melayani yang terbaik. Terus waktu, yang paling banyak tuh waktu kita terbuang banyak. Sehari ini saya mungkin sudah ada 4 kali saya live di 3 channel, ya. Sudah berapa waktu terbuang? Tadi pagi mungkin hampir sampai siang ada sekitar saya ingat 2 atau 3 jam, ya. Kemudian saya berangkat kerja, saya pulang kerja jam 6 tadi saya mempersiapkan ini. Sudah hampir 2 jam juga saya pakai. Apa wajar kalau orang seperti kita YouTuber itu meminta bantuan untuk teman-teman memberikan donasi agar supaya kami bisa melakukan ini? Seperti itu, Julikus. Jadi nggak usah lah kita. Makanya saya bilang sesama kita, ya, kalau kamu pakai istilah pengemis, oke lah, saya aminkan kita pengemis. Tetapi saya katakan sesama pengemis, janganlah kita saling menghujat. Kamu bilang saya mencari remis, kalian yang pengemis, saya tidak pengemis. Karena saya hanya melakukan beberapa hari aja, 1, 2, atau 3 hari. Asumsi kamu ya, beberapa hari. Saya asumsikan 1, 2, 3 hari. Tetapi kenyataannya kamu berbulan-bulan di 3 channel yang saya tahu, belum lagi yang channel-channel lain yang saya tidak tahu. Ya, nah saya mau informasikan ini supaya Julikus ini sadar, tapi dia ini setelah dia jadi Muslim, ya, mungkin dia sebelumnya mungkin ada hal yang baik yang dia punya selama Kristen, ya. Saya lihat dia berteman dengan si Luga, dengan si sang debaters, bagus sebenarnya, ada sisa-sisa kebaikan Kristennya dia. Tetapi pengaruh iblis jahatnya itu ketika dia meninggalkan kekristenan itu sangat besar, teman-teman. Sampai dia nggak sadar, ya, bahwa dia melakukan penghinaan kepada kawan-kawannya juga. Padahal dia melakukan hal sendiri. Ketika saya mengatakan munafik, dia bilang saya nggak pernah munafik. Baru kali ini ada orang yang mengatakan saya munafik, katanya. Ya kamu nggak merasa, karena kamu sudah dikuasai oleh iblis, ya, iblis yang mana kamu tinggalkan kekristenan sehingga kamu tidak dilindungi oleh Roh Kudus. Kamu dikuasai oleh iblis. Itulah makanya saya katakan, Julikus, kalau Anda juga melakukan hal yang sama, ya kamu mengerti aja, nggak usahlah kamu menghina. Saya tadi mengatakan kamu menghujat kawan-kawan kami. Nggak ada saya menghujat, katanya. Saya menyatakan yang benar. Nah, itu artinya kamu sudah dikuasai iblis. Seperti itu. Ya. Halo Agnes Sirait, teman-teman yang di live chat. Selamat malam ya semua. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada Julikus, supaya janganlah kamu untuk melakukan hal yang sama,
Ya, kamu juga udah saling mengerti sesama YouTuber, kita membutuhkan dana yang besar untuk pelayanan ini, tetapi kamu melakukan penghinaan kepada kawan-kawan kamu. Itu saja yang saya ingin sampaikan ya, teman-teman. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa dipahami, terutama Julius. Tetapi tadi saya ajak Julius HMC nontonlah di channel saya. Saya akan tunjukkan data-data kamu bahwa kamu tadi berbohong. Kamu mengatakan cuma beberapa hari, tetapi kamu katakan nggak mau, saya nggak mau lihat channel saya. Ya, tapi mudah-mudahan ada yang menyampaikan kepada Julius supaya dia bisa sadar ya. Ketika dia meninggalkan kekristenan, ya tadinya dia itu begitu baik ya, ada sisa-sisa kebaikannya dia yang saya lihat dari Julius ini. Ya, dari seorang Julius ada beberapa kebaikan yang saya lihat yang mungkin sisa-sisa yang didapat dari pengajaran Kristen dulu. Ya, walaupun memang dia nggak sungguh-sungguh menyelidiki kekristenan. Ya, tetapi setidaknya dia dilindungi Roh Kudus. Tetapi saat ini setelah dia tidak dilindungi Roh Kudus, dia seperti dikuasai oleh iblis dan nampak sekali dia kesetanan ya, begitu gampang sekali menghina, menghujat, tetapi dia nggak sadar seperti itu karena sudah dikuasai oleh kuasa iblis tadi, teman-teman. Oke ya. Oke, nanti tolong disampaikan ya, Agnes Sirait. Oke teman-teman, itu saja yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa pada topik yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam kebajikan. Haleluya. Amin.